Aku ada ibu. Pakai gigi. Oh mau ibu boleh ibu boleh. Apa ibu? Hai. Ini ceritanya ya. Jadi kalau misalnya kita kan ini letakkan tangan di parietal ya. Kita lakukan manuver. Manuver itu nih yang melahirkan bahu anterior ya. Bahu anterior melakukan bahu posterior. Ternyata nggak bisa. Kita nih bawahannya ini udah lahir. Kita lakukan max robot intinya aja dulu ya, nanti baru step by step. Kalau namanya max robot, kita minta ibu untuk selangkangannya dibuka bila perlu sampai nempel ke dada. Pakai tempat tidur nggak ada tempat tidur. Ini bed ada bed. Ini aja tarik dulu deh, nanti mereka beranda-anda langsung susah ya. Itu nggak pakai daleman ya? Kita melahirkan bahu. Nah, terus kita anjurkan ibu untuk melakukan posisinya yang max robot. Diangkat kakinya. Nah, ini dilebarkan sehingga nanti ini bisa nambah agak luas, minimal 2 cm. Bu, maaf ya Bu. Ini ada dilebarin. Aduh, sakit. Beneran lagi. Ini tuh sampai gini deh. Aduh ya Allah. Ini agak ke dada, sampai ke dada loh. Sampai ke dada, terus ibu kita anjurkan untuk mengedan lagi. Walaupun sebenarnya kalau udah lahir kepala kan nggak usah ngedan lagi ya. Tapi ini karena kasus distosia bahu, tetap ngedan walaupun sampai lahir bahunya. Bu, ayo mangga Bu, ayo ngedan ya Bu, panjang kuat ya. Nah, kita letakkan tangan secara di parietal, lahir bahu anterior, bahu posterior, langsung lakukan sanggah susul. Terus ya udah pulang ke APM seperti biasa. Ada yang mau didiskusikan? Coba baca daftar pilih. Ada yang Nah, di situ ada episiotomi ya. Iya. Nah, episiotomi sebelum kalian melakukan, misalnya kalian nggak yakin nih luas vagina ibu, boleh dilakukan episiotomi. Tapi episiotomi sekarang tidak wajib. Kalau dulu semua preemie itu wajib episiotomi. Kalau sekarang nggak, dilihat situasi. Tapi kalau kalian yakin luas, tidak usah dilakukan episiotomi. Jadi itu bisa iya, bisa enggak, sesuaikan dengan situasi pada saat kalian menolong. Kan pasti kita punya feeling ya pada saat menilai elastis atau tidaknya vulva ibu. Oke? Ada yang mau didiskusikan? Biasanya sering dilakukan itu episiotomi yang mediolateral. Itu juga harus dianestesi dulu. Kita sudah pernah membahas kalau anestesi pakai lidocaine yang 2% itu dioplos 1:1. Sama aqua bides ya. Kalau misalnya 1% nggak bisa dioplos, itu nanti lakukan anestesi dulu baru melakukan pengguntingan. Itu pada saat mau disosial bahu terjadi. Ternyata pas kalian nilai kaku nih, premiumnya kaku, vulvanya kaku. Nah, itu lakukan lidocaine, suntikan lidocaine, terus baru dilakukan episiotomi. Mau diinikan secara daftar tilik? Ibu mau diputar dulu. Nah, kita jelaskan pasti pada saat persalinan itu pasti ada keluarganya kan atau bapak. Bapak, maaf ya, ini kepalanya sudah lahir. Ternyata saya agak kesulitan untuk melahirkan bahunya dengan apapun alasannya. Saya harus melakukan tindakan apa, pasti kita harus jelaskan bahwa nanti kalau misalnya ini saya akan melakukan penyuntikan atau bius, nanti baru saya lakukan pengguntingan sedikit Pak di jalan lahir. Setelah nanti melakukan pengguntingan, nanti saya akan minta memposisikan ibu agak ngebuka supaya bahu bayi bisa dilahirkan. Oke. Nah, udah nih, udah Bapak selesai. Kan kita punya asisten. Sekarang nolong berapa tangan? 5. Jadi kita punya teman, bukan asisten, teman. Nanti impom konsen dulu, udah tanda tangan itu harus cepat. Karena apa? Kalau lama kasihan bayinya, ya. Nah, harus cepat tanda tangan bapaknya di atas materai. Udah tanda tangan impom konsen, baru kita lakukan apa lagi? Persiapan sebelum tindakan pasien menolong. Nah, kita emang udah siap karena kan ini
ceritanya kepala udah lahir, apalagi yang harus disiapkan? Kartu set udah, semuanya udah, kan udah disiapkan 60 langkah APN-nya kan, alat-alat udah disiapkan, meja resusitasi sudah disiapkan. Kalau menolong itu meja resusitasi juga udah disiapkan. Terus apa lagi? Udah, itu udah disiapkan ya. Ceritanya kan ini kita nggak tahu macetnya di tengah persalinan, kita berarti harus melakukan kan APN juga kan. Nah terus apa lagi? Nah yang tadi ibu sebutkan, ibu saya akan menyuntikkan sedikit nih, kita nggak yakin nih bahwa akan luas dan bisa elastis, ternyata kaku dari situnya. Bu maaf ya, saya akan melakukan penyuntikan untuk baal ya Bu ya, nanti pada saat saya menggunting, atau untuk bius Bu, bius lokal, nanti pada saat saya menggunting berarti tidak sakit gitu ya. Nah yang digunting itu kan bagian bawahnya ya Dek, bukan atasnya ya, bukan atasnya ya, bagian bawahnya. Kalau episiotomi ada 3, apa yang pertama? Mediolateral. Terus? Lateral. Ada mediolateral kan? Iya. Nah yang kita lakukan yang sering yaitu mediolateral. Lateral. Misalnya nih, ini kan tengahnya ya. Nah, mediolateral penyuntikannya lurus terus miring ya. Ya kan? Nah, pada saat nanti kalian udah masukkan ke otot perineum, diaspirasi dulu ya. Kalau misal keluar darah berarti kena pembuluh darahnya cabut dulu, berarti kalian tidak pas di ototnya. Nah, pada saat kalian menyemprotkan obat lidokainnya sambil ditarik ya. Kayak kemarin kita implan, oke? Udah nih, udah. Terus bayi masukin lagi, asisten. Nah, setelah itu kita lakukan pengguntingan. Ini gunting apa, Dek? Gunting epis tahu kan? Ini bukan ya, gunting tali pusat ya. Ada. Nanti sambil kita nahan bawahnya. Kalau misalnya takut nih, ternyata takutnya ya biusnya belum bereaksi. Pada saat pasien HIS, kalian lakukan pengguntingan walaupun sudah disuntikan lidokain. Gunting ya. Gunting lurus, gunting lagi gini. Jadi mediolateral. Ya. Oke. Udah, terus apa lagi? Step. Iya, di parietal kan? Terus manuver microbird dulu kan? iya. Baringkan Kayak tadi ya. iya, barikan ibu telentang. Ya kan? Ternyata nggak bisa juga. Terus apa lagi? Manuver untuk melahirkan bahu belakang. Apa? Satu orang aja apa? Manuver untuk melahirkan bahu belakang. Masukkan lengan mengikuti lengkung sakrum sampai jari penolong mencapai. Enggak, ibu. Oh, yang tadi. Nah, posisi ibu yang tadi. Bu, maaf ya ini agak dibuka sampai ke dada. Ya, sampai ke dada. Kita lakukan pertolongan lagi. Pada saat kita melahirkan bahu kan biasa udah nggak ngeden ya. Ya kan? Biasa pada saat sudah lahir kepala ibu gitu kan. Udah atur napasnya, jangan ngeden lagi. Nah, kalau pada saat distesia bahu, kita melahirkan bahu itu tetap ibunya ngeden. Bu, yuk ngeden Bu, ngeden. Karena dengan ada yang ngeden ada dorongan nih untuk ngebantu. Ya, untuk ngebantu. Udah, terus udah kan lahirkan kan? Iya, lanjutkan bahu depan. Tangga susur paham kan? Paham tangga susur? Nanti OCM ibu remet. Ya, nih tangga susur nanti ya. Ini kita lakukan udah mastrobate posisi ibu. Manuver biparietal nih, tangga susur gini. Tangan kanan. Bukan nyekek gini ya. Ini. Nah, ini untuk nahan leher dene bayi. Kalau pada saat bayi gerak, memang ini bukan pantom nanti kenyataannya. Bayi gerak mau gimana pun, di saat kalian sudah bagus nih posisinya, bayi gerak-gerak nih gini, nggak akan patah, nggak akan terjadi fraktur. Oke? Nah, ini nyusuri, ini sanggah namanya, ini sanggah. Susuri dari kepala. Selipin jari kalian. Nah, jadi bayi mau gimana pun nggak akan jatuh dan nggak akan patah anggota geraknya atau tubuhnya. Oke? Nggak akan cedera. Udah?
IMD atau gini dulu, suntik oksi ya kan, biasanya suntik oksi potong-potong, sudah baru lakukan. IMD. Ada yang mau didiskusikan?